Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk pada bab 3 dengan judul meneladani para siswa pendukung Buddha. Kalau kemarin di bab 2 kita sudah mempelajari tentang meneladani para siswa utama, sekarang adalah siswa pendukung Buddha, ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, untuk mengambil hikmah dan pelajaran supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk bersama-sama berdoa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohan kami dan menambah pengetahuan kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang bab 3 ini, maka langkah baiknya saya akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan yang pertama, kalian mampu menghargai dan menghayati daripada riwayat hidup Wisaka sebagai salah satu siswa pendukung Buddha. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab, ya, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari riwayat Wisaka sebagai salah satu siswa pendukung Buddha. Yang ketiga, tentunya diharapkan kalian nanti mampu meneladani yang Arya Wisaka sebagai salah satu siswa pendukung Buddha dalam kehidupan keseharian kalian. Yang terakhir, kalian mampu berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk, ya, tentunya menyanyikan lagu-lagu Buddhis dan mengerjakan tugas-tugas yang telah dipelajari di sekolah. Nah, inilah harapan, ya, kepada kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang riwayat Wisaka, ya. Riwayat Wisaka seperti dalam gambar. Ini adalah gambar ilustrasi, ya, karena sebenarnya apakah gambar Wisaka itu seperti ini itu tidak tahu, ya. Jadi ini hanya merupakan gambaran yang karena beliau itu adalah orang yang bijak dan baik, maka digambarkan memiliki wajah yang cantik. Kemudian bajunya karena bagus, ini dalam kisah hidupnya Wisaka ini adalah orang yang berada. Jadi dalam segi ekonomi, ya, ini adalah lebih daripada berkecukupan, begitu, ya. Jadi memang kalau gambar aslinya apakah seperti ini tidak tahu kita, ya. Ini hanya ilustrasi saja, begitu, ya, hanya gambaran, gitu. Oke. Anak-anakku sekalian, bahwa Wisaka ini adalah salah satu wanita penyokong Buddha, ya, penyokong utama di antara beberapa wanita yang lain atau orang-orang yang lain, ya. Perlu kalian ketahui, ketika usianya 7 tahun dan Buddha mengunjungi desa tempat kelahirannya, ia segera menyambut kedatangan Buddha. Ini usia 7 tahun, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Wisaka ini merupakan cucu, ya, jadi dari seorang saudagar kaya raya, begitu, seorang pedagang yang kaya yang pada masa tahun kesekian Buddha menebarkan dharmanya, orang tuanya ini sudah
sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya orang tuanya ini sudah pengikut Buddha, ya, sudah pengikut Buddha, ya. Jadi ini dilihat dari ketika berusia 7 tahun, ya, 7 tahun. Jadi Buddha itu berkunjung ke daerahnya, ke tempat kelahirannya. Jadi dia segera menyambut. Kalau keluarganya tidak sebelumnya itu bukan penganut Buddha, tentunya dia tidak akan melakukan hal ini, ya. Jadi berarti dia kan sudah pernah berinteraksi dengan orang tuanya, mendapatkan pendidikan orang tuanya, penjelasan dan lain sebagainya, sehingga dari situlah kemudian Waisakha ini pada usia segini dia sudah tahu begitu, ya. Nah, anak-anakku sekalian, Waisakha ini memiliki 5 macam kecantikan wanita, ya. Kalau namanya kecantikan pasti dimiliki oleh wanita, kan begitu. Cuman Waisakha ini memiliki kelebihan dalam hal kecantikan. Apa aja kelebihannya? Ini ada 5, ya. 1, kecantikan rambut, penampilan. Yang kedua, yang ketiga, struktur tulang. Yang keempat itu kulit yang lembut dan berwarna kuning keemasan. Yang kelima ini kemudaan. Ya, kemudaan artinya di sini wajahnya itu selalu nampak muda. Nah, ini salah satu kelebihan atau kecantikan yang dimiliki oleh Waisakha. Ya, ini terlihat ketika, ya, nanti di akhir bahwa ketika usianya sudah tua, Waisakha ini seperti gadis yang berusia 16 tahun. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ini kecantikan kemudaan yang dimilikinya ini, begitu, ya. Ini 5 kecantikan, ya, yang dimiliki oleh seorang Waisakha ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, Waisakha ini memiliki gelar, ya. Apa gelarnya? Itu pemimpin dari para dayika. Nah, dayika ini apa? Dayika ini semacam orang yang dalam kesehariannya selain melakukan aktivitas untuk istilahnya memenuhi kebutuhannya, di sela-sela waktunya itu mereka ini atau dia ini melayani para biku atau para Buddha dan para siswanya. Maka dia disebut ini dayika, ya. Nah, maka secara harfiah, secara arti kata, nah ini dayika artinya wanita sebagai penyokong Buddha. Kalau laki-laki namanya dayaka. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan itu dayika, kalau laki-laki dayaka. Jadi dayaka inilah yang setiap harinya itu selalu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh seorang biku. Nah, seorang biku gitu. Dalam kehidupan sekarang atau dalam zaman sekarang ini masih ada beberapa biku yang menggunakan dayaka atau dayika ini, ya, khususnya para biku yang menganut aliran Theravada, ya. Jadi biku-biku Theravada ini dalam keseharian mereka itu punya namanya dayaka. Dari dayaka inilah yang kemudian mengatur pertemuan, kemana para biku itu kemudian memberikan ceramah. Mereka inilah yang mengatur, termasuk kebutuhan-kebutuhan misalnya makan, obat-obatan, jubah dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah ketika seorang biku itu mendapatkan atau menerima dana dari umat, dana berupa uang. Nah, dayaka inilah yang mengatur, ya, itu. Jadi Waisakha ini atau Waisakha ini mendapatkan gelar seperti itu, ya, dayika karena dia perempuan, ya. Kemudian Waisakha ini juga mendapatkan suatu istilahnya hak khusus yang diberikan oleh atau wewenang khusus oleh Buddha untuk menyelesaikan perselisihan di antara para bikuni. Jadi meskipun beliau ini bukan seorang bikuni, seorang umat biasa, umat awam, tetapi beliau diberikan oleh wewenang itu kepada Buddha ketika para bikuni ini ada selisih paham dan lain sebagainya. Nah, Waisakha inilah yang menyelesaikannya, ya. Kenapa kok Waisakha ditunjuk? Karena Buddha sudah mengetahui, ya, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Waisakha ini, ya. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan itu tentunya dengan mengedepankan kebijaksanaan, ya, tidak misalnya berat sebelah atau dan lain sebagainya.
Ya, saya lanjutkan. Nah, selain Wisaka mendapatkan wewenang khusus tadi dari Buddha, nah Wisaka ini juga mendapatkan 8 anugerah, ya, 8 anugerah yang diberikan oleh Buddha kepada Wisaka. Apa 8 anugerah ini? Ya, ini satu, ya. Jadi Wisaka selama hidupnya itu diperkenankan untuk memberikan ini, 8 hal ini. Kepada siapa? Ya tentunya kepada Buddha dan para siswanya, gitu ya. Nah ini yang pertama, jubah, ya, kemudian makanan, ya, makanan yang biku yang datang ke Sawati maupun yang pergi ke Sawati. Sawati ini adalah kota tempat tinggal daripada Wisaka, ya, atau daerah, begitu ya, daerah tempat di mana Wisaka itu tinggal. Jadi kalau ada biku yang datang ke Sawati, nah Wisaka inilah kemudian yang memberikan atau menyediakan makanan. Begitu juga ketika ada para biku yang pergi dari Sawati, menyiapkan perbekalan, begitu. Kemudian makanan bagi biku yang sakit, ya, makanan kepada mereka yang menjaga biku yang sakit, obat kepada biku yang sakit, beras untuk keperluan mendadak, dan pakaian mandi kepada para bikuni. Nah inilah 8 anugerah yang diberikan kepada Wisaka, ya. Oke, jadi memang kesempatan untuk menanam kebajikan yang dimiliki oleh Wisaka ini sangat luar biasa. Tapi tentunya kenapa kok Wisaka mendapatkan keistimewaan seperti ini? Ya karena itu tadi, karena memang Wisaka ini adalah orang yang selalu melayani. Di samping itu dari sisi materi, Wisaka ini memiliki materi yang lebih, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam hal berkeluarga, ya, Wisaka ini memiliki 10 putra. Jadi Wisaka ini juga memiliki seorang suami atau berkeluarga, memiliki seorang suami, ya, dan memiliki 10 putra. Dan setiap dari 10 putranya itu, setiap putranya itu memiliki 10 orang putri. Artinya putra putri, begitu, penting 10 keturunan. Nah setiap 10 dari 10 putra putrinya itu tadi, kemudian per putra putrinya itu memiliki 20 orang anak. Nah, ya. Dan cucunya kembali mempunyai 20 anak. Jadi kalau di total jumlah keturunan Wisaka ini 8.420. Wah, luar biasa ya. Jadi ini satu kampung sendiri nih, satu keturunan ini bisa lebih nih ya. Kalau sekarang ini satu kampung atau satu desa atau satu kelurahan ini ya, jadi satu keluarga, satu kampung diisi satu keluarga ini, gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah mereka ini tinggal dalam satu kampung ataukah ada yang tinggal di daerah yang lain, begitu ya. Nah, dalam kehidupannya Wisaka ini juga membangun sebuah wihara, yaitu Wihara Pubarama, ya. Dan karena kedermawanan daripada Wisaka ini, ya, Buddha dan para biku lainnya menghabiskan selama 6 masa wasa atau 6 musim hujan di wihara tersebut. Jadi bisa dibilang 6 tahun, ya, 6 tahun Buddha dan para biku itu menghabiskan waktunya di wihara ini, gitu ya. Nah, Wisaka meninggal pada usia 120 tahun. Meskipun pada saat beliau meninggal ini, pada usia 120 tahun ini, wajahnya itu masih seperti gadis berusia 16 tahun. Lagi-lagi ini karena kecantikan, kelebihan kecantikan yang dimiliki oleh Wisaka itu tadi, ya. Nah, setelah meninggal, ya, Wisaka ini terlahir kembali di surga Nimanarati, surga tingkat kelima. Alam, ya, kita tahu bahwa alam surga itu ada 6, ya. Yang paling bawah itu Catumarajika, ya, kemudian Yama, Tawatimsa, Tusita, Nimanarati, dan Paramanimita Wasawati. Ini ya, ada 6 tingkatan kalau di dalam agama Buddha itu, ya.
surga itu ya, ada 6 tingkatan itu. Ini yang surga yang tingkat kelima. Oke. Dan menurut Buddhaghosa, salah satu buku ya, salah satu kitab dalam ajaran Buddha, Wisaka dan Anatta Wisaka ini menikmati hidup bahagia di surga Nimanarati itu selama 131 kapa. Luar biasa ini. Kalau di kehidupan di alam manusia ini berjuta bahkan bermiliar tahun ini, gitu ya. Sebelum akhirnya Wisaka ini mencapai nibbana. Gitu. Jadi Wisaka ini mencapai nibbananya itu di alam surga Nimanarati ini. Ya, oke. Oke, anak-anakku sekalian, ternyata kita sudah di akhir pembelajaran, ya, di akhir pembelajaran. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan bersama-sama berdoa, ya. Mari kita bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kami terima pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Sebelum akhiri, tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Namo Buddhaya.